Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat saya, rekan-rekan seperjuangan saya yang telah hadir pada acara aksi nyata Mobil 14 yang saya lakukan hari ini, yaitu menyampaikan pemahaman saya mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Adapun nanti kegiatan kita, semoga pemaparan saya bermanfaat untuk sekolah kita dan kita bisa berdiskusi di sini demi kebaikan anak didik kita juga. Kedepannya diharapkan bertumbuhlah budaya positif ini di sekolah kita. Untuk itu Bapak Ibu, untuk membuka kegiatan kita hari ini, saya meminta bantuan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Pak David Sondarigan. Kepada Bapak, waktu dan tempatnya saya persilakan. Selamat siang buat kita semua. Siang, Pak. Ini sama siang atau pagi ya? Siang. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru senior dan juga Bu Pira sebagai CGP Angkatan 10 yang saat ini akan memaparkan budaya positif di sekolah kita. Pertama-tama tadi Ibu Kepala Sekolah titip salam, dia tidak bisa hadir berhubung karena ada tamu kita dari Dinas Pendidikan dan juga dari Dinas Lingkungan. Itu tadi saya ditugaskan untuk mewakili beliau untuk membuka acara ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fira dan Bapak Ibu guru yang lain yang sudah bergabung di CGP. Sekolah kita bersyukur sampai saat ini ada beberapa guru penggerak yang betul-betul saya perhatikan sudah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan juga memberi dampak bagi sekolah kita. Sekolah kita ada CGP Angkatan 5, 2 orang ya, CGP 2 orang ya, 4 orang. Angkatan 5 ya? Angkatan 5, 1 orang. Baru ada Bu Indah Angkatan 6, kemudian ada Angkatan 7 kemarin sebanyak 4 orang, kemudian ada Angkatan 9 1 orang. Hari ini kita di Angkatan 10 ada juga guru kita ada sebanyak 4 orang. Dan juga kita sangat senang hari ini ada juga bersama kita pengajar praktik Angkatan 9 Bu Murni ya. Dengan harapan sesuai juga dengan yang disampaikan dititipkan pesan dari Ibu Kepala Sekolah tadi ya, dengan harapan dengan bertambahnya guru-guru penggerak di sekolah kita ini, maka sekolah kita akan semakin maju lagi, semakin baik lagi, terutama dalam hal peningkatan disiplin dan peningkatan perhatian atau bagaimana cara kita menuntun murid-murid kita di sekolah ini. Sesuai dengan hari ini budaya positif, tentu kita akan banyak belajar dari Bu Pira tentu saja bagaimana cara menerapkan budaya positif, apa itu budaya positif, apa yang harus kita lakukan supaya betul-betul lah budaya positif yang mau kita terapkan di sekolah kita ini betul-betul itu untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid dan bagaimana kita sebagai guru juga menuntun kodrat yang ada dalam diri murid itu sehingga mereka bisa mencapai impian dan cita-citanya sesuai dengan tujuan pendidikan yang kita ketahui, yaitu untuk mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi peserta didik baik sebagai anggota masyarakat maupun peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan baik, dapat kita ikuti dengan sungguh-sungguh supaya kita mempunyai makna, mempunyai pengetahuan yang lebih lagi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah punya pengetahuan, tetapi ya dengan harapan disegarkan kembali, diingatkan kembali, dan juga setelah acara ini ya diharapkan juga kita semua bisa menularkan kepada teman-teman kita di sekolah ini. Selain daripada langsung kita terapkan di kelas kita masing-masing dalam pembelajaran, kita harapkan juga kita bisa menularkan kepada teman-teman kita yang lain. Tentu saja seperti kita ketahui Bapak Ibu, ada juga tantangan dan godaan yang kita dapati di sekolah kita ini. Yaitu biasa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti ada yang merasa masih ada beberapa guru senior atau beberapa guru yang tidak sevisi dengan kita. Ada ya Bapak Ibu ya. Bisa mungkin ada yang mengatakan, "Apa itu guru penggerak, sibuk sana sibuk sini." Namun kalau kita dalami, kalau kita nikmati, ini betul-betul bisa meningkatkan kompetensi yang dalam diri kita, memang betul-betul untuk
menuntun dan mendukung murid-murid kita itu untuk mencapai impian dan cita-citanya. Nah, ayolah kita sama-sama bekerja keras, ayolah kita sama-sama bekerja untuk menularkan hal-hal positif yang sudah kita pelajari kepada teman-teman kita. Ya, mungkin hari ini kita ada berkumpul sebanyak 15 orang. Ya, yang 15 orang ini menularkan terhadap 2 teman yang lain, saya menularkan terhadap 2 teman yang lain, sehingga nanti semua guru-guru di sekolah kita ini semakin semakin solid untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini. Nah, Bapak Ibu, kembali kami berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan makna yang sesungguhnya. Dan kiranya Bu Fira juga yang hari ini memaparkan budaya positifnya juga semakin berkembang dan semakin meningkatkan kompetensi yang ada di dalam dirinya. Kiranya kita semua sehat, Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita, dan semua yang kita lakukan ini untuk kepentingan dan kemajuan bagi murid-murid kita. Maka dengan ini saya mewakili Kepala Sekolah Senior 13 Medan membuka aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang dilaksanakan oleh Bu Fira Apriati SPD MPD, Guru Matematika SMA Negeri 13 Medan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita tetap semangat dan salam guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Emerson Karigan MSI yang telah bersedia membuka kegiatan kita pada hari ini. Acara berikutnya yaitu agar acara kita diberi keberkahan, marilah kita berdoa yang akan dibawakan oleh Bapak Yusnar SPD MSI kepada Pak Ustadz Yusnar. Kami persilahkan. Gimana nih? Sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, ibu bapak semuanya. Sebagaimana yang disampaikan Bu Fira tadi, untuk mengambil keberkahan acara kita hari ini, mari kita mengaturkan doa kepada Allah. Semoga apa yang sudah kita niatkan bersama terkabul, dan mudah-mudahan kita dari sekian orang menjadi yang selalu memberikan terbaik dalam hidup. Baik, untuk acara doa ini saya diminta untuk memimpin sahabat Islam bagi saudara kami, silakan disesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah atas kau izinkan hari ini kami berkumpul ya Allah, jadikanlah pertemuan kami hari ini ya Allah menjadikan pertemuan yang terbaik untuk kegiatan aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh rekan kami Allah Fira Apriati SPD MPD, dan insyaallah apa yang telah kami lakukan hari ini mudah-mudahan menjadi amal terbaik pada kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha memberi kesehatan, berilah kesehatan pada kami, dan jadikanlah kesehatan yang Engkau berikan pada kami kesehatan yang kami laksanakan sebagaimana wujud hamba yang selalu bersyukur pada-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Yusnar SPD MSI yang telah membawakan doa untuk keberkahan acara kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya masuki acara kita, yaitu saya akan menyampaikan atau mendiseminasikan mengenai penerapan budaya positif di sekolah untuk aksi nyata modul 14 saya. Saya mulai dengan pertanyaan pemantik. Apakah setuju? Apakah tidak setuju? Tidak harus dijawab sekarang, tapi ini pertanyaan pemantik untuk menggerakkan hati kita. Apakah
hukuman memang dapat mendisiplinkan anak, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menulis sebanyak 100 kata atau membersihkan halaman setelah pulang dari halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah memberikan penghargaan terhadap prestasi anak misalnya memang dapat meningkatkan motivasi anak? Nah, ini menjadi pertanyaan pemantik yang perlu kita pikirkan kembali. Setelah nanti pemaparan ini selesai, Bapak Ibu mungkin bisa menjawab. Mungkin sekarang jawabannya ada, atau saya tanya dulu mungkin kira-kira jawabannya, kalau sekarang kira-kira jawabannya apa? Ibu Fitri, kira-kira yang nomor 1 jawabannya apa? Saya rasa bisa juga hukuman dapat disiplinkan anak. Kalau Ibu Rifda, jawabannya kira-kira apa yang nomor 2? Setuju atau tidak setuju? Saya setuju. Setuju juga. Memberi penghargaan kalau ada anak yang pintar. Setuju atau enggak, Bu Efri? Saya setuju. Setuju ya. Untuk sementara ini jawabannya yang demikian. Nanti setelah kita menyelesaikan pemaparan ini akan kita kaji kembali. Kita mulai dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep inti dalam budaya positif, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah nanti yang akan dibahas selama 1 jam ke depan. Saya sampaikan dulu miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kita berpikir bahwa guru mampu mengontrol murid, guru mampu mengarahkan murid. Ternyata sebenarnya itu adalah ilusi. Kita aja yang beranggapan demikian. Selama ini kita berpikir penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Ternyata itu pun hanya ilusi. Selama ini kita berpikir orang dewasa itu berhak mengontrol anak-anak. Misalnya ibunya mengontrol anaknya, wajar ya. Ternyata perkiraan kita itu, pemikiran kita itu hanya ilusi. Selama ini kita berpikir bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata ini pun hanya ilusi. Karena yang mampu mengontrol diri seseorang hanya dirinya sendiri. Jika dirinya itu tidak memberi izin kepada orang lain untuk mengontrolnya, dia tidak akan bisa dikontrol. Contoh, Pak Adianto, coba di kepala ada sesuatu nggak yang bisa Bapak pegang? HP-nya Rifda misalnya, HP-nya Rifda. Di HP, Bapak kepala Bapak tutup ini ya. Kepal kuat. Terserah Bapak mau ikut perintah saya atau enggak. Boleh iya, boleh enggak. Kepal dulu kuat ya. Pak, saya mau ambil HP Bapak. Buka aja Bapak, saya mau ambil HP Bapak. Buka Bapak. Saya ambil ya Pak ya. Saya ambil ya Pak. Maaf, enggak lah. Saya sudah merayu. Buka lah Pak. Buka Pak, sini Pak. Sini Pak. Saya sudah memaksa, tapi Pak Adianto tetap tidak mau. Ada juga mungkin yang mau, karena dia percaya. Buka Pak, saya pinjam dulu gitu kan. Pak, buka Pak, pinjam bentar lah Pak. Dia mau, karena dia mengizinkan. Saya sudah merayu, sudah memaksa, tapi Pak Adianto tetap tidak mau. Padahal sudah rayuan, sudah paksaan, tetap tidak mau. Atau mungkin ada yang mau, kalau misalnya pinjam dulu lah Pak, penting kali lah. Pak Adianto percaya sama saya, ya dikasihnya juga. Karena dia yang memberi izin kepada saya untuk minjam HP tadi, dia yang beri izin kepada saya untuk membuka genggaman tangannya. Jadi tetap tidak ada yang bisa mengontrol selain dirinya sendiri. Kalaupun ternyata orang tua berhasil mengontrol anak, karena anaknya memang membuka hatinya untuk dia mau dikontrol. Ada izin dari diri tersebut. Mengubah paradigma
teori stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selama ini kita pikir kebutuhan kita semua sama, ternyata di realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Lalu semua orang melihat hal yang sama, padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, padahal itu mustahil. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal sebenarnya mungkin saja semua perilaku itu ada tujuannya, termasuk perilaku yang salah. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang sesungguhnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Harusnya kolaborasi dan konsensuslah yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau sudah berkolaborasi, barulah bisa terjadi kerjasama. Model berpikir yang dulu berpikir menang kalah, aku menang kamu kalah. Padahal yang benar itu adalah berpikir menang-menang. Kenapa harus ada yang kalah? Gimana kalau kita sama-sama menang? Kan lebih enak. Jadi ini yang mau dirubah paradigmanya. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai pengertian disiplin positif, yaitu mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Murid yang memiliki disiplin diri mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diani Gosen, keduanya mengartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang disebut nilai-nilai kebajikan. Yang berikutnya mengenai nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal ini disepakati bersama dan merupakan payung besar atau fondasi kita berperilaku. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila, masih ingat atau enggak? 5 itu yaitu benar kritis, gotong royong, berkebinekaan global, beriman dan berakhlak mulia, kreatif ya, inovatif. Terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini yang menarik. Bagi saya ini menarik. Apa menariknya? Mari kita lihat. Hal-hal yang memotivasi perilaku manusia ada 3 hal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau apresiasi dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini, walaupun tidak dapat hukuman, walaupun tidak dapat apresiasi, dia tidak peduli. Yang penting dia ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kedua hal ini masih merupakan motivasi eksternal atau yang dari luar. Kita berusaha agar menanamkan motivasi internal yang dari dalam. Karena motivasi inilah yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif yang berasal dari internal, yaitu agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka ingin menjadi diri sendiri, yang mereka kepinginnya menjadi orang seperti apa, gak peduli mengenai hukuman, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diapresiasi, tetapi karena dia ingin berkarya. Contoh seperti itu. Kemudian di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi, bahkan dengan restitusi? Ada pula istilah baru sekarang, restitusi. Hukuman sifatnya tiba-tiba, nggak terencana, tidak ada kesepakatan. Sebelumnya tidak ada kesepakatan, dan biasanya berupa hukuman fisik maupun psikis. Dan murid atau anak
ada tersakiti, baik itu oleh perbuatan atau bentuk hukumannya, atau kata-kata kita marah, kita membentak. Kalau hukuman perbuatannya kan misalnya disuruh lari, tadi kan dia jadi lelah gitu. Ada tersakiti baik oleh perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi itu sudah disepakati melalui kesepakatan bersama oleh murid dan guru. Murid sudah tahu konsekuensinya jika dia melanggar. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Tetap ada konsekuensinya untuk waktu yang pendek. Lalu ternyata ada tahapan yang lebih levelnya tinggi lagi, yaitu restitusi. Restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid agar dia memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat karena sudah memperbaiki kesalahannya. Restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah, membantu mereka berpikir mau jadi seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi bukan fokus kesalahannya apa lalu dihukum karena dia salah, tapi fokus untuk memperbaiki kesalahannya supaya dia bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang sudah benar tadi. Dihukum dengan penghargaan. Ini yang hal baru yang saya dapatkan, karena selama ini saya pikir apresiasi atau penghargaan itu penting untuk anak-anak. Ternyata Alvin Hon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, sebenarnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sebenarnya. Lalu, penghargaan bisa menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, anak yang ranking rendah kan jadi merasa terhukum, padahal kita mau mengapresiasi yang baik, tapi yang tidak terapresiasi ternyata jadi terhukum. Lalu jika suatu penghargaan diterapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Itu tadi ya, yang tidak dapat ranking. Jadi memberi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya orang itu tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan itu terasa sebagai hukuman. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan tersebut sehingga kehilangan motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Ini yang berbahaya. Khawatirnya ternyata apresiasi yang diberikan itu menghilangkan motivasi intrinsiknya. Ini yang berbahaya. Jadi di sini tadi disebutkan sebenarnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kalaulah tadi tidak ada hukuman dan penghargaan dan anak itu menyenangi belajar, senang dengan proses belajarnya, misalnya di matematika, ternyata dengan mengerjakan KPD, senang dia ketemu rumusnya, bahagia dia, oh ternyata gini. Kebahagiaan yang dapatnya itu kan bukan apresiasi yang kita berikan dari guru ke siswa, tapi dia bahagia telah berhasil menyelesaikan permasalahan matematika, dia bahagia dalam belajarnya. Nah, sebenarnya itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dan dia jadi senang matematika, dia jadi mau belajar lagi, ketagihan matematika, itu adalah motivasi intrinsik. Tapi karena kalau saya mengatakan siapa yang nilai 100, maka nanti akan 10 besar, berlomba-lomba mereka, berarti mereka belajar karena saya menjanjikan itu. Ketika saya nggak menjanjikan itu, ngapain orang nanti nggak ada gunanya kok gitu. Ketika kita terlalu sering memberi penghargaan, pada momennya tidak ada penghargaan yang kita berikan, dia pun jadi kehilangan motivasi intrinsik. Itulah yang disebut dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Ternyata dari sini aja ya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Jadi bilang lingkarannya, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebutuhan menunjukkan penguasaan atau power, oleh ini tadi love, kebutuhan atas kebebasan, freedom, dan kebutuhan atas kesenangan, fun. Contoh-contohnya, kebutuhan bertahan hidup, makanan, jadi rasa lapar, rasa haus,
pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi kalau dia sakit, nah itu berarti kebutuhan bertahan hidupnya, kalau sakit, kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi di kesehatan. Kalau belajarnya lagi lapar kan dia nggak fokus, berarti kebutuhan bertahan hidup atas makanannya tidak terpenuhi. Itu contohnya. Lanjut, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima, yaitu contohnya menjadi bagian dari kelompok. Kan kadang-kadang ada ya di kelas kita itu kelompok-kelompok, ada aja tuh yang nggak diterima gitu, yang nggak mau dia jadi kelompok siapa-siapa. Jadi jangan kekurangan rasa ingin diterima, kekurangan tidak terpenuhi, atau dipedulikan, misalnya nggak diterge dia, nggak dipedulikan sama kawan-kawannya, dia mau ngapain terserah gitu, berarti dia kekurangan kasih sayang. Bekerja sama, rasa diterima, ada murid saya juga seperti itu ya di kelas ya. Jadi sepertinya dia kekurangan kasih sayang dan rasa ingin diterima karena dia merasa tidak diterima di kelas itu, dia merasa tidak dipedulikan teman-temannya, dia merasa tidak bisa bekerja sama dengan teman-temannya, maka perlu penanganan lebih di sini. Dia ternyata kebutuhannya atas kasih sayang dan rasa ingin diterima belum tercukupi. Selanjutnya kebutuhan power atau penguasaan. Nah, di sini termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk diakui dan didengar. Mungkin di sinilah yang anak pinter-pinter itu kalau nggak kita pedulikan nggak terpenuhi kebutuhan dia untuk diakui, karena murid juga kan perlu ada wadah-wadah ekskul. Ternyata mereka memang punya kebutuhan untuk didengar, untuk berprestasi, untuk memimpin. Nah, jika memang seperti itu, maka solusi kita kepada anak yang kurang kebutuhan untuk ini bisa diberi tugas-tugas tanggung jawab, misalnya jadi ketua kelas, atau kita berikan wadah-wadah yang mereka bisa berprestasi. Jujur Bapak Ibu, saya sendiri pernah mengalami ini waktu SMA. Jadi waktu SMA kelas 1 saya rendah diri karena saya nggak dapat juara. Waktu kelas 1 semester 2 saya udah dapat juara 3, hilanglah rendah diri saya. Berarti saya membutuhkan agak tinggi kebutuhan untuk berprestasi atau kebutuhan untuk diakui gitu. Berarti saya, mungkin kawan-kawan yang lain santai-santai saja karena kebutuhannya untuk ini tidak terlalu tinggi. Bagi saya kebutuhan saya yang ini tinggi dan tidak terpenuhi pada saat saya nggak dapat juara, sehingga mungkin kubur saya waktu SMA di situ saya agak minder dulu. Baru saya sadar ternyata manusia itu berbeda-beda ya. Ternyata ada kebutuhan dasar manusia itu memang kebutuhan yang harus dipenuhi gitu untuk penguasaan. Kebutuhan dasar kebebasan. Ternyata anak-anak butuh diberikan pilihan, butuh mencoba hal baru. Mereka gampang bosan kan? Dan butuh untuk mandiri. Kebutuhan untuk kesenangan. Ternyata anak senang bermain, senang humor, senang tertawa, senang antusiasme. Jadi kalau kita gurunya membuat pembelajaran kita bosan, maka kebutuhannya untuk kesenangan tidak terpenuhi. Disinilah anak-anak yang mungkin pecicilan gitu ya, karena dia sudah bosan karena tidak terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Seandainya pembelajaran dia dengan Haru Adi udah senang karena Haru Adi humor, ada permainannya mungkin ya kan. Nah, maka terpenuhilah sebenarnya di sini gitu. Selanjutnya ada bedah kasus. Mungkin supaya nggak ngantuk, teman-teman yang baca ya. Pak Agung, tolong dibaca Pak Agung. Bedah kasus, Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Menurut rekan-rekan, kenapa Doni melakukan hal itu? Bisa beda-beda nih jawabannya. Silahkan Bu Uswa, kenapa Doni melakukan hal ini? Meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Mungkin saja dia ingin gitu merasa atau mencicipi makanan teman-teman. Mungkin dia ingin mencicipi makanan temannya karena makanan dia kan ada tuh. Iya. Tapi dia bosan gitu. Karena mungkin dia bosan dengan makanan dia. Silakan Bu Sarifah.
Saya pikir kemungkinan Doni ingin cari perhatian lebih. Kemungkinan Doni capek sama kawan-kawannya. Bu Ika. Kemudian si Doni kekurangan kebutuhan senang-senang. Kemungkinan Doni iseng aja, pengen senang-senang mencagili temannya. Ibu Evri. Kemungkinan si Doni nggak ada bontotnya, Bu. Kemungkinan Doni nggak punya bontotnya, padahal dia udah lapar. Bu, apa Ribda ada lagi mungkin? Ya, kemungkinan si Doni merasa bahwasannya dia itu istilahnya kayak hebat gitu lah, jadi semua harus memberikan sama dia. Kemungkinan Doni pengen nunjukin powernya ke sini gitu kan. Mungkin ada rasa seperti itu dari Doni. Mari kita lihat. Jadi memang harus dilihat dulu alasannya. Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Bisa jadi Doni lapar. Nah, kalau ternyata setelah kita gali alasannya karena dia lapar, berarti solusinya kita menghubungi orang tuanya untuk dia diberikan bekal makanan atau diberi uang jajan. Nah, kalau tadi yang dia tadi mau iseng aja, Mika tadi ya, mau mencagili kawan aja supaya mau senang-senang aja, berarti kita perlu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kalau seandainya tadi kurang kasih sayang, tadi siapa ya? Bu Sarifah ya, kurang kasih sayang. Dia cuma caper, ingin diperhatikan. Berarti kita pun harus memberikan perhatian lebih yang membuat dia percaya pada kita. Kalau dia ternyata bosan dengan bontotnya, maka berarti karena itu tua aja mungkin bontotnya kan. Jadi kita perlu memberitahu kepada orang tua agar bontotnya itu coba tanya sama anaknya mau bekal apa gitu kan. Jadi ada pilihan ke anak. Lalu bisa jadi dia memang ingin terlihat hebat. Kalau emang seperti itu coba dia sudah jadi ketua kelas. Ada loh anak saya gitu Sigit, masih ingat? Sigit itu dulu paling bandel. Tapi begitu jadi ketua kelas, genah dia rupanya. Ada rupanya orang gitu. Lulus tanpa jadinya ternyata gitu kan. Nggak ini juga nggak nyangka. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Jadi ternyata guru itu berposisi itu macam-macam. Selama ini kita ada di posisi mana? Nanti kita gali bersama-sama. Posisi pertama, posisi penghukum. Ilustrasinya nih ya, marah-marah. Posisi kedua, pembuat merasa bersalah, sehingga murid jadi merasa bersalah. Posisi ketiga, pemantau, PNN ya. Posisi berikutnya, teman. Kayaknya bagus juga ya posisi teman ya kan, kita jadi temannya siswa. Tapi sudah benarkah itu? Posisi berikutnya sebagai manajer. Sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suara kita biasanya tinggi. Bahasa tubuh kita, mata kita melotot, dari jari menunjuk-nunjuk, kamu ya, kamu terlambat aja gitu ya kan, menghardik. Posisi pembuat rasa bersalah ada juga yang seperti ini. Dia menggunakan keheningan, pelan-pelan, lemah lembut. Padahal sebenarnya dia sedang membuat anak itu merasa bersalah, sedang membuat anak itu rendah diri, sedang menyalahkan anak itu, tapi strategi dia ternyata lemah lembut. Padahal sebenarnya sedang menyalahkan anak itu. Ada yang seperti ini, pembuat rasa bersalah. Posisi teman, ini biasanya disenangi siswa ya kan. Tapi di sini ternyata ada juga tidak baiknya, karena bisa saja suatu saat guru itu nggak bisa membantu, jadi murid akan kecewa karena selama ini dia sudah tergantung pada guru yang menjadi teman dia. Posisi pemantau, jujur saya sendiri pun merasa ini udah ideal banget, saya pikir ini udah benar banget. Mungkin kita juga di tahap ini gitu. Dia berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Seseorang pemantau lengkap datanya, catatannya. Kalau murid terlambat dicatat lengkap. Jadi kalau ada rapat ini berapa kali nggak datang, terlambat sekian kali, lengkap gitu kan, sebagai bukti atas perilaku seseorang. Murid pun tahu konsekuensinya atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap peraturan sekolah. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman dengan menjalani konsekuensi. Itu adalah kan suruh bersihkan gitu kan kita, halaman kelas kita kan. Nah, atau misalnya mengerjakan tugas dan guru memantau, udah rajin kali nih gurunya memantau ya kan. Jadi kasih konsekuensi, gurunya mengawasi. Udah guru yang ideal, menurut saya udah ideal kali. Ternyata ada level up-nya, level yang lebih tinggi yaitu kalau di sini
fokusnya pada kesalahan dia terlambat. Karena dia salah, dia dihukum, yaitu membersihkan halaman sebagai konsekuensi atas peraturan sekolah. Kembali ya, bahasanya peraturan gitu kan. Nah, kalau di sini murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Murid menemukan solusi atas masalahnya sendiri, mengacu pada segitiga restitusi yang menjadikan murid manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhannya maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun memperbaiki kesalahan yang ada. Sebenarnya pertanyaan saya, kalau dia bersihkan halaman kita, apakah menjamin besok dia nggak terlambat? Belum tentu ya kan. Nah, jadi mungkin lebih baik dia diajak apa ya, nanti ada contohnya ya. Tujuannya kan sebenarnya supaya dia nggak terlambat lagi. Nanti ada contohnya. Ini contoh kata-kata dari 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, biasanya terucaplah dari guru tersebut, terlambat lagi, kamu aja pun yang terlambat. Yang merasa. Kamu aja yang terlambat, tiap hari kamu terlambat gitu ya kan. Kapan bisa nggak terlambat? Yang merasa. Ternyata sedang berada di posisi penghukum. Saya begitu juga. Jadi jangan khawatir teman-teman, ini kita kan sedang belajar. Ternyata kita jadi tersadarkan gitu ya kan. Saya pikir hebat kali lah diri kita ini. Lalu pembuat merasa bersalah. Ini ngomongnya pelan-pelan. Adi, kamu kenapa ini? Kamu kan udah janji sama ibu nggak terlambat lagi. Kamu senang ya kalau mengecewakan saya? Senang kamu, saya sedih. Saya jadi dihukum kepala sekolah loh. Kamu nggak kasihan sama saya? Kayak gitu cara ngomongnya, ada kan kayak gitu kan? Ternyata dia sedang berposisi pembuat merasa bersalah. Ini silent ya kan? Seolah-olah memahami siswa, seolah-olah lemah lembut. Padahal dia sedang menyudutkan siswa sebenarnya di sini, membuat siswa merasa bersalah. Ini sebenarnya ini loh yang diserang. Apa yang namanya? Apa yang? Mental. Karena dia diserang kan. Kalau ini kan mungkin ini bisa dendam karena kan dia dihardik ya. Kalau ini dia kayak dibawa kalau sadar juga loh gitu. Karena dia pelan-pelan tapi dibuatlah kamu mengecewakan saya gitu kan. Kalau ada anak yang baper ya baper juga gitu yang ini. Teman, Adi, kayak mana kamu nih? Kemarin kamu kan udah janji sambil tertawa ringan gitu kan. Udahlah nggak apa-apa dulu sini gitu kan. Jangan terlambat lagi ya gitu. Tapi muridnya kan jadi agak sepele ya, karena mungkin terlalu berposisi sebagai teman. Kadang-kadang kita sambil dirangkul gini, mungkin pikiran kita mau merangkul dia, ternyata ada kurang bagusnya juga. Dia jadi bergantung, nanti butuh bantu sayanya. Ada rasa murid nanti butuh bantu sayanya. Lalu sebagai pemantau, ini udah ideal kali nih sebenarnya. Adi, kamu dia nggak boleh tinggi nadanya, nggak boleh terlalu lemah lembut, dia nadanya datar, kayak gitu dibilang di modul. Jadi ngomongnya datar. Adi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Jawabnya ya. Iya benar. Jadi nanti kamu harus tinggal di kelas ya untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Nanti saya akan datang mengawasi kamu. Itu ternyata masih posisi pemantau. Padahal udah bagus juga lah gurunya ini nanti dinasihatinya, nanti dia datang ngawasi lagi, udah disediakan ya waktu kan. Ternyata yang paling level up, yang paling baik adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apakah tindakanmu itu sudah benar? Diajak anaknya itu berpikir, menganalisis dirinya sendiri. Jadi kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah itu kata-kata kunci posisi manajer, yaitu muridnya dibalikkan lagi ke muridnya supaya muridnya menemukan solusi untuk kesalahan dia agar dia memperbaiki kesalahannya. Baik, kita mulai. Saya tanya ke Bapak Ibu ya, silahkan dibaca dulu. Kalaulah kita katakan kamu ini nggak pernah mengerjakan tugas, sekarang berdiri kamu di depan kelas, sebagai apakah kita? Penghukum. Sebagai penghukum. Selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu nggak kasihan dengan saya. Kamu ingin saya sedih ya nak ya? Membuat merasa bersalah. Gara-gara dia gurunya sedih gitu loh. Jadi ditimpakan apa itu rasa bersalah itu ke murid.
gurunya itu sedih gara-gara anak itu gitu. Ternyata gitu dia, tanpa kita sadari. Satria, ini udah saya harus karena saya sama dia kayak gini, ternyata nggak boleh. Kok terlambat kamu, jangan gitu lah bro, gitu ya kan. Ya udahlah, urusan breakdown lah itu saya buat. Sana gitu ya kan. Hati ini juga bahaya ternyata. Jadi dia akan bergantung mana Pira, dia diselamat ke Pira gitu mungkin ya kan. Karena dia menganggap saya temannya gitu. Karena saya berposisi sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu tahu peraturan sekolah kita, nak? Apa konsekuensi dari kesalahan kamu? Nah, kalau begitu, sekarang lakukanlah konsekuensi kamu dan saya akan mengawasi kamu melakukannya. Mantap. Yang terakhir, kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut? Bisa terlambat ya. Kenapa kamu terlambat, nak? Gitu kan. Oh ya udah, berbuat kesalahan itu hal yang wajar. Namun, saya tidak ingin mencari kesalahan kamu. Saya ingin kita fokus pada menemukan solusi. Menurut kamu, sudah tepat nggak cara kamu? Sekarang sudah tepat nggak kamu yang terlambat ini? Misalnya ya kan? Atau adakah cara lain yang lebih efektif? Dia yang mau pikir sendiri, dia harus gimana? Jadi bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadinya dia yang berpikir sendiri. Kalau di sini tadi sebenarnya kita nggak ada menggali dia harus bagaimana memperbaiki dirinya, nggak ada ternyata kan. Di sini dia bukan fokus kepada kesalahannya dan menghukum atas kesalahannya, tapi fokus untuk memperbaiki diri ke depannya. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas dia bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan lebih rinci dan konkret. Lalu keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal dan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi, jadi dilibatkan semuanya ya untuk membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi agak beda dengan peraturan kelas. Kalau di sini dilibatkan muridnya untuk membuat keyakinan kelas tersebut, bukan sudah ada kian gitu. Baiklah Bapak Ibu, inilah puncaknya, yaitu segitiga restitusi yang sedang berusaha kita praktekkan. Agak susah-susah gampang karena biasanya nggak begini kayak kan, jadi pribadi guru. Tapi ternyata memang efeknya luar biasa. Ternyata siswa itu senang kalau kita tuh melakukan segitiga restitusi dan kita sendiri juga kita senang. Nanti ada videonya, bisa kita lihat bersama. Restitusi seperti tadi sebenarnya sudah dijelaskan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang sudah benar misalnya ya. Inilah dia Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas, nanti bahasanya juga ada khasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gurunya ngomong gitu. Atau gurunya ngomong, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu. Di menstabilkan identitas ini, gurunya menerima dulu kondisi murid yang tadinya bersalah, itu nggak langsung ngejudge gitu. Kita iyakan dulu dia, kita tidak membuat dia bersalah, nggak usah kita sudutkan dulu dia jadi bersalah gitu. Ya iyalah nah, nggak apa-apa, kita nggak apa-apakan aja dulu. Tapi lalu kita validasi tindakan yang salah. Apakah ada cara yang lebih efektif? Apakah caramu sudah benar? Mulai ya, kita diajak dia berpikir. Kalau identitasnya sudah stabil, dia sudah membuka hati. Ini maksudnya supaya anaknya membuka hati. Karena kalau kita langsung ngejudge, dia akan nolak. Kan kita mau ngasih nasihat, ditolaknya itu. Nah, tapi ketika dia sudah menstabilkan identitas, karena kita sudah dengarkan dia, kita iyakan dia kan, baru kita tanya, adakah cara yang lebih efektif? Apakah caramu sudah benar? Nah, kemudian kan dia berpikir, lalu masuklah ke menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, atau kamu ingin jadi orang seperti apa? Kira-kira solusimu apa untuk memperbaiki diri ke depan? Oh, ini tadi penjelasannya ya, menstabilkan identitas. Ya, ini bagian dasar dari segitiga yang bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal.
dalam kondisi ini orang akan cenderung menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Jadi dia kayak buat benteng gitu. Tetap kalau kita marahi, kasih saran, dia tetap nggak mau disalahkan, gitu. Nggak mau disalahkan. Kemudian dia nyalahkan orang lain. Jadi bukan fokus mencari solusinya, tapi dia akan membela diri terus karena dia sedang diserang. Maka kita perlu menstabilkan identitasnya. Nah, kalau kita ingin dia menjadi reflektif, tujuan kita tadi itu supaya dia merefleksi diri, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kan memang nggak mungkin kita selalu benar ya. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa nih menyelesaikan ini. Bapak nggak peduli siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhaklah marah, misalnya marah ya, wajarlah kamu marah. Jadi kita ikuti dulu dia ternyata. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kalau dia lagi emosi kan, redalah itu. Karena dia merasa diterima, karena dia merasa diiyakan atau tidak disalahkan. Barulah kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu dilakukan dengan ada tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kalaulah kita paham kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi ini yang perlu digali, sebenarnya kebutuhan dasar apa yang sedang tidak terpenuhi oleh dia. Bila kita melakukan alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Ini penting banget. Kalau kita paham alasannya, dia akan merasa dipahami. Jadi anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Ternyata ini kan secara teori ya kan. Saya kan nyoploknya ini dari modul, kita coplok ke sini. Secara ajaibnya, ternyata kalimat ini persis sama dengan yang diucapkan oleh siswa pada saat saya bertanya testimoni. Dia mengatakan ini, padahal saya nggak ada buat skenario teks apa-apa. Memang seperti itu dari hati dia. Ini padahal teori, maka dia akan merasa dipahami. Anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Ternyata anak itu pun mengatakan demikian. Padahal nggak ada saya ajari atau setting-setting. Memang dari hatinya, nanti kita lihat videonya. Kalimat yang memvalidasi kebutuhan mereka untuk validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh kok mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru itu memahami alasan dibalik tindakan murid. Lalu yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yang disinilah baru kita cari solusinya ya kan. Kita galilah dia supaya dia pun mencari cara memperbaiki diri. Karena tadi dia sudah didengarkan, sudah dipahami, diajak merefleksi diri, diajak mencari solusi. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap. Nah, maka barulah dia terbuka. Dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, pindah menjadi orang yang dia inginkan. Tadinya orang gagal, pindah menjadi orang yang sudah memperbaiki diri. Pertanyaan yang di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga atau keyakinan dirinya. Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kedepannya kamu akan apa? Apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Apa rencana kamu ke depan untuk memperbaiki diri? Ini kata-kata kunci kita sedang berada di menanyakan keyakinan. Ini videonya ya Bapak Ibu ya. Saya hari pagi para terlambat ya. Benar kalau tadi. Dengan tadi kalau datang. Baru 5 ya sampai sini. Begitu ya. Keyakinan sekolah kita dan apa? Maksudnya Jadi sekolah jam 7 pasti itu sudah sekolah berapa ya? berarti kamu sudah tahu ya. Kenapa orang terlambat? Sebelumnya kesiangan juga kan ibu. Bangunnya di sana. Sama masih kira juga agak macet. Di jalan macet. Nah, kok bisa bangun kesiangan? Malam ibu ya. Ini juga sih kesiangan. Oh, tidur malam. Kenapa bangun malam? Main HP juga aku. Jadi karena bangun sudah kelamaan, bangunnya kesiangan, masih ngantuk, nggak bisa bangun cepat, di jalan macet pula. Jadi wajar kalau kamu jadi terlambat ya kan?
Jadi berat ya mau masuk lagi. Ya, itu nggak sih Bu? Itu biasanya apa? Jadi sebenarnya kamu bisa tidak terlambat. Jadi menurut kamu perbuatan kamu yang main game sampai malam, sehingga kamu bangun terlambat, itu benar atau bagaimana? Betul, sebenarnya satu orang tua juga yang sehat itu cuma enggak. Tapi harus dulu Bu. Jadi kalau ini Nah, menurut keyakinan para sebaiknya kamu bagaimana tidurnya, bagaimana datangnya? Itu kalau jam 11 itu paling lama jam 11. Saya lebih cepat tidurnya ya. Solusi dari dia sendiri ya. Dari dia sendiri solusinya kan. Sebenarnya berangkat jam 6.30 dari rumah sudah sampai sini. Harusnya jam 6.50 sudah sampai. Itu keyakinan para seperti itu ya. Jadi bagaimana cara para untuk memperbaiki kesalahan para? Dengan tidur tepat waktu sama untuk anaknya lebih. Jadi rencana kalau ke depan kalau akan Ya, terus di sini tidurnya tadi cepat supaya dalam berangkat dari rumah sudah supaya sampai sini juga. Menurut kamu baik nggak kalau sebelum tidur tuh main HP? Masalahnya ya, cuman karena pengen juga Bu, jadi main-main sampai malam juga Bu, nggak sadar Bu. jadi mungkin itu menurut saya tidak. Kayaknya sebenarnya kamu kesimpulan ya, jangan sampai semalaman. Jadi depannya sampai kurang meetingnya, jangan sampai malaman, tidurnya lebih cepat, ada lebih cepat, supaya jangan terlalu ya. Biasanya sudah tahu soalnya dan sudah mau beli ya Pak Rau. Nah, menurut Pak Rau, bagaimana perasaan Pak Rau? Ini ya testimoninya ya. Seperti ini. Saya juga bisa saya juga terbuka untuk bercerita langsung Ibu. Saya tidak menutup-tutupi, saya sangat senang. Dan kamu akan berusaha untuk disiplin berbaik diri ya. Terima kasih Pak Rau. Nah, tadi ternyata kan dia menemukan solusi sendiri ya. Kita ajak berpikir untuk menganalisis dirinya sendiri. Dia kenapa bisa terlambat, dia sendiri yang refleksi diri, lalu dia sendiri yang cari solusinya. Dan sebenarnya anak itu kan udah malu sendiri karena dia kesalahkan. Mungkin jangan-jangan nggak dihukum pun dia nggak akan mau untuk salah lagi gitu. Sehingga kalau kita fokus ke perbaikan diri aja gitu. Dia tadi, dan kemudian testimoni tadi itu memang nggak bisa disetting. Dia bilang, saya senang Ibu mau memahami saya sehingga saya pun lebih terbuka kepada Ibu gitu. Berarti ternyata itu yang dirasakan anak-anak jika segitiga restitusi itu dilakukan. Perubahan apa yang terjadi pada saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah saya mempelajari modul ini, maka saya pun berusaha memenuhi kebutuhan dasar manusia karena ternyata solusinya berbeda, tergantung kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha dipenuhi anak. Nggak bisa main pukul rata juga. Lalu saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum ini saya pernah berposisi sebagai penghukum, iya, pembuat rasa bersalah, iya, pernah jadi teman juga, iya, jadi pemantau. Saya pikir dah yang paling baik ya, dan yang paling baik sebagai pemantau. Nah, setelah membaca modul, saya sadar ternyata sebaiknya saya dan siswa itu fokusnya menyelesaikan masalah dan rencana ke depan daripada fokus di kesalahan yang terjadi. Lalu saya pun berusaha, walaupun ya nggak penuh ya, belum benar-benar penuh, saya berusaha menjalankan segitiga restitusi. Yang sebelumnya saya langsung minta anak menjalankan konsekuensi, sekarang saya stabilkan dulu identitasnya, validasi dulu tindakannya, barulah menanyakan keyakinannya. Perasaan saya pun setelah menerapkan budaya positif, saya sendiri pun merasa lebih bahagia menjadi guru. Dengan peran baru saya sebagai manajer menjalankan segitiga restitusi, fokus pada penyelesaian masalah, anak murid tadi senang dan kita sendiri pun juga ikutan senang, bahagia gitu. Karena mereka bilang saya jadi lebih memahami mereka dan mereka bisa lebih terbuka.
Adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Nah, ini Bapak Ibu, tujuan salah satunya kenapa kita berkumpul di sini. Hal penting yang perlu dipelajari yaitu bagaimana agar seluruh warga sekolah mampu untuk kompak bekerja sama menerapkan budaya positif ini. Karena jika hanya sendirian, ya sulit, ya nggak bisa ya, dan dia tidak bisa berkelanjutan gitu, karena putus di saya aja. Jadi memang harus kompak sama-sama. Budaya positif tersebut hendaknya dilakukan semua pihak sekolah. Barulah namanya disebut budaya positif sekolah. Kalau saya aja berarti mesti budaya positif Vira gitu ya kan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk terima kasih untuk waktunya. Mungkin boleh kita buka dengan sesi tanya jawab. Baiklah teman-teman, sekarang sesi untuk tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Ya, saya Bu. Iya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berdiskusi ya. Kita mungkin sharing di sini Bapak Ibu. Tadi kan Bu Fira sudah memperlihatkan ya sama-sama kepada kita video tentang siswa kita yang terlambat dan sudah menyajikan paparan tentang disiplin positif. Begini, mungkin ya, kalau kasus terlambat ini sepertinya sudah sering kali terjadi di sekolah kita. Dan upaya-upaya yang sudah kita lakukan salah satunya sudah pernah sih kita coba untuk restitusi ini. Namun hasilnya belum begitu memuaskan. Ya. Jadi bagaimana langkah kita untuk selanjutnya kira-kira setelah kita restitusi tapi ternyata masih ada juga yang terlambat. Mungkin ini sajalah pertanyaan saya Bu Fira, terima kasih. Nah Bapak Ibu Murni bertanya, Bu Murni sudah menerapkan segitiga restitusi kepada beberapa kasus anak. Ternyata contoh yang terlambat sudah dilakukan segitiga restitusi, belum berhasil juga. Selanjutnya bagaimana? Mari kita bahas bersama. Nanti mungkin saya bisa memberikan pendapat pribadi saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang lebih expert. Nah, bagaimana nih seandainya sudah diberi segitiga restitusi, tapi belum juga bisa berubah anaknya? Adakah Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Kalau menurut saya mungkin ya, penanganan dengan sistem restitusi ini kalau melihat dari karakteristik peserta didik mungkin bisa dilakukan sekali. Mungkin untuk satu orang peserta didik yang lain harus dilakukan berulang atau 2 kali, hingga pada akhirnya mereka akan menemukan sampai kesadaran diri mereka sendiri. Kalau menurut saya ya. Tapi yang lain kan ada yang menambahkan. Baiklah, Bu Efri, silahkan. Saya perwakilan guru BK, mungkin yang mewakili isi hati teman-teman. Benar kata Bu Fitri tadi, kalau yang terlambat sekali mungkin dilakukan hal yang begini, yang 2 kali begini, mungkin ada 1-2 anak yang memang berubah gitu. Tapi ada deh sampai berulang-ulang apapun metode yang kita lakukan nggak mampu sampai kita sudah home visit sudah, anak orang tua dipanggil sudah tanda tangan jangankan 1 materai yang 10.000, 20.000, 30.000 sudah. Tapi memang itu tadi Bu, kontrol dirinya itu memang tidak, dari dia itu memang tidak berubah. Ya begitulah. Oh, baik. Jadi ibu-ibu tadi sudah ada 2 pendapat ya. Dari Bu Murni bertanya, lalu Bu Fitri memaparkan pendapatnya. Saya pun kurang lebih demikian, bahwa ini kan teori surganya ya kan. Dalam pelaksanaannya ya tidak semulus video tadi gitu kan. Benar, sekali anak dikasih belum tentu berubah gitu. Dan ini budaya juga mungkin belum membudaya, namanya budaya. Biasanya untuk menjadi budaya itu butuh bertahun-tahun gitu. Butuh bertahun-tahun. Jadi memang baik dari gurunya maupun dari siswanya itu butuh waktu. Ada beberapa anak yang sekali 2 kali dilakukan segitiga restitusi sudah berubah. Tadi sudah terbukti ya, ada buktinya tadi yang mengatakan 1-2 anak sudah berubah. Berarti ada yang efektif. Ada yang tidak bisa langsung efektif. Memang butuh waktu, memang butuh proses. Memang tidak instan, tidak mungkin instan gitu. Makanya menjadi bahasanya itu budaya, karena dia pasti butuh proses, butuh waktu, supaya baik bagi guru dan bagi siswa sama-sama tertanam, agar siswanya kan yang kurang tadi kan siswanya belum punya intrinsik tadi ya, motivasi intrinsik, belum punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Itulah yang memang sedang
mati-matian kita bangun, dan proses kesananya ya pasti sulit, dan ini pun adalah teori surga. Tapi setidaknya kalau kita berusaha mempraktekkan ini, mudah-mudahan ada hasilnya dan ada rasa bahagia setelah mempraktekannya, baik dari guru maupun siswanya. Pertanyaan selanjutnya. Ya Bu, saya terima kasih Bu atas kesempatan ini. Di sini saya akan bertanya. Setelah saya mengikuti pemaparan ini, saya jadi penasaran, ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan pemantik tadi Bu di slide pertama Bu. Mungkin sudah bisa kita diskusikan Bu. Baik, Bapak Ibu, Bu Uswatun, teringat lagi, tadi kan kita ada menjawab ya. Nah, setelah selesai pemaparan, apakah jawaban kita masih seperti yang tadi? Apakah masih seperti yang dulu gitu ya kan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju ternyata. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ternyata tidak. Karena sebaiknya kita fokus kepada memperbaiki kesalahan, bukan fokus menghukum dia yang sudah bersalah gitu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Tidak, karena jadinya anak bergantung pada penghargaan tersebut. Udah hilang keinginan dia yang memang ingin belajar. Oh, ini tadi. Bapak Ibu di sini saya tanya lah dulu. Kalau ikut diklat, ada nggak yang ikut diklat supaya dapat 32 JP? Ada banyak. Jadi berarti kalau diklatnya tidak menyediakan sertifikat 32 JP, Bapak Ibu nggak mau ikut kan? Apakah ada yang mau ikut diklat karena memang kepingin belajar? Karena dia memang ingin tahu, walaupun nggak dapat 32 JP. Nah, sudah benar bedanya kan? Kalau karena ingin dapat sertifikat 32 JP, begitu sertifikat itu tidak ada, jadi nggak mau kan? Tapi kalau ikut diklat itu karena emang kepingin tahu pelajarannya, misalnya ikut Google Workspace for Education, dia kepingin tahu kayak mana itu belajar ID gitu kan, atau Canva, ya memang kepingin tahu Canva itu gimana. Kalau saya nggak ikut diklat ini saya nggak tahu, jadi ikutlah saya. Mau dikasih, saya malah nggak saya daftarkan untuk dapat sertifikat Canva-nya, karena memang kepingin tahu Canva-nya. Mau dikasih sertifikat, monggo, nggak dikasih terserah kayak gitu, karena emang kepingin tahu Canva itu gimana ngerjainnya gitu. Mau dapat nggak dapat sertifikatnya nggak penting, yang penting tahu ilmunya. Nah, jadi bedanya kalau bergantung pada penghargaan, begitu penghargaan itu tidak ada, dia pun kehilangan motivasi. Jadi tadi ternyata memberi penghargaan dapat malah bisa menghilangkan motivasi intrinsik anak. Terima kasih pertanyaan buat Bu Suwarto. Bapak Ibu, sekarang kita berada di penghujung acara. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkenan untuk memberikan kesan dan pesan dari kegiatan kita hari ini. Sebelumnya saya juga mohon maaf atas kesalahan saya. Untuk kesan dan pesan dipersilahkan. Siapa yang ingin memberi? Saya Bu. Silakan Bu Evri. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik Bu, setelah ini mungkin kesan saya secara pribadi, setelah saya mengikuti kegiatan Ibu pemaparan mengenai disiplin positif, saya lebih mengerti bahwasanya guru itu memang memiliki 5 kontrol guru, di mana kelima-lima itu kita sudah menjalaninya, mulai dari si penghukum, teman, dan lainnya, hingga ternyata yang lebih baik itu memang sebagai manajer. Mungkin kedepannya positifnya itu budaya positif ini akan kami jalankan, mudah-mudahan berhasil. Gitu Amin. Berhasil teori surga ini tadi ada dari Bu Evri yang guru BK ya. Demikian Bapak Ibu, untuk kesannya sudah terwakili. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaan waktunya menghadiri acara saya. Semoga budaya positif ini tertanam di sekolah kita untuk berhasil membawa anak kita mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, mampu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga menjadi orang yang tadi ingin menghargai dirinya sendiri dan menjalankan keyakinan dia. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya atas saran saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.